Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta kita sekalian sebagai umat Islam. Bapak-bapak, ibu, dan maka sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Sebelum kita mulai melaksanakan ceramah dan sholat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Mewakili pengurus masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kota kamar sholat tarawih. Saldo awal hari kemarin Rp3.580.000. Penerimaan sholat amal sholat tarawih hari kemarin Kamis tanggal 24 Maret 2023 Masehi atau 3 Ramadan 1444 Hijriah, yaitu sebesar Rp1.151.000. Pengeluaran sebesar Rp410.000. Saldo per malam ini Rp3.170.000. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan tentang pesantren kilat. Kegiatan pesantren kilat akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 2 April 2023. Kepada Bapak Ibu yang anak atau cucunya akan ikut serta dipersilakan untuk mulai mendaftar ke panitia atau penanggung jawab RT masing-masing. Berikut kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan sholat imam tarawih adalah Ustaz Ali Junifar MA dari RT itu. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah sholat tarawih untuk itu kepada Ustaz Ali Junifar MA. Berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa iman jemaah sholat isya dan juga insya Allah sholat tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang akhlak ketika berpuasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan tentang akhlak dan nubuwah. Hadis sudah cukup populer, tidak akhlak berpuasa. Yang pertama sekali rahmatullah ta'jil an-iftar. Yang kedua ta'khir as-sahur. Dan yang keempat wad'ul yamin 'ala shimal 'inda shalah. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Jadi ta'jil itu akhlak. Pertanyaannya apa definisi akhlak? Akhlak itu spontanitas, kebaikan yang sifatnya spontan. Jadi sesuatu itu perlu dikatakan akhlak kalau tidak melalui pikiran lagi, tapi langsung.
Melihat orang butuh langsung bantu, melihat orang susah langsung berusaha untuk menyelesaikan masalah. Rahimahullah, pertanyaannya, akhlak itu kepada siapa? Karena ada akhlak ma'anas, ada akhlak ma'al walidain, akhlak sama orang tua, akhlak sama teman, ma'al sumala, ma'al ashab, akhlak ma'al atfal, ma'al aulad, akhlak dengan anak-anak. Nah, akhlak siap itu akhlak ma'allah, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena puasa syariatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama yang harus kita jaga ya takjil. Selama ada takjil kata Nabi SAW, selama itu ada baik. Yang jadi masalah bahwa ulama sering menyampaikan salah satu indikator kebaikan itu adalah ketika ia mampu melahirkan kebaikan berikutnya. Nah, jadi takjil itu baru dikatakan akhlak kalau setelah takjil masih sanggup sholat maghrib, setelah takjil masih sanggup sholat isya ke masjid, sholat tarawih, sholat idul. Ada orang setelah takjil yang katanya akhlak itu dia nggak kuat lagi sholat tarawih, ya, komplain. Kalau ternyata misalnya imamnya kelamaan, berarti kan nggak berakhlak dari mau takjil. Maka rahmatullah, sederhana sekali sebenarnya isu takjil, tapi kalau kita perhatikan baik-baik, dilakukan dengan benar, rasanya tetap nikmat, namun kita juga mendapatkan hakikatnya. Jadi hakikat dari takjil itu semuanya adalah keinginan untuk tidak sombong di hadapan Allah. Itu intinya. Kalau orang sombong ini tak buka dulu kan, saya nggak lapor. Sombong. Orang giliran di bulan Ramadan nggak pernah dia puasa sunnah. Giliran puasa Ramadan nanti biasanya memasuki hari ke-20. Kalau sekarang mah belum. Nanti hari ke-20 akan ada orang begitu, biasa itu puasa. Buru-buru amat. Kenapa? Karena perutnya udah terbiasa. Disombong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takjil. Walaupun pelan-pelan, bahkan ada beberapa jenis lambung yang kuat tanpa sahur. Kemudian ada yang di hari ke-25 Ramadan dia udah nggak malas bangun, udahlah puasa aja, bangun cuma bawa minum air putih aja misalnya. Nah, saudara kalau di belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jaga akhlak ini. Apa saja akhlak yang perlu dijaga? Yang pertama sekali kita lupakan doa sebelum iftar. Ini yang sering dilewatkan, karena seringnya kita menjelang iftar itu duduk-duduk ngobrol, ya, atau mendiskusikan menu yang sudah terhidang di meja biasanya. Nah, harusnya beberapa detik itu kan biasanya lihat jam kan, kita harusnya diisi dengan doa. Kalau dulu kan kita diajari doa Allahumma laka sumtu bika amantu ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa sebelumnya. Rahmatullah. Nah, terserah apapun redaksi doa, nggak ada masalah dengan redaksi doa. Boleh doa dari Nabi, boleh doa Allah sendiri. Karena itu adalah waktu mustajab. Muhammad Tahir bin Ashur dalam tafsirnya Tahlil wa Tanbir, ketika beliau menafsirkan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu beliau mengatakan bahwa doa ayat ini juga mengandung makna doa terbaik itu doa di penghujung hari ketika kita berpuasa. Itu akhlak takjil. Jadi akhlak takjil itu bukan kemudian diskusi dan perhatian kita fokus tentang makanan saja, udah nggak peduli lagi sama Allah. Seolah-olah kan biasanya begitu. Seolah-olah makanan nikmat yang terhidang di meja itu karena kepintaran istri kita masak atau kepintaran orang yang jual makanan itu. Kita lupa sama Allah. Bahwa kalau Allah nggak izinkan, makanan itu nggak bisa hadir di depan kita. Ya. Pernah ngalamin itu kan Bapak, duit banyak, badan bisa beli, tapi kejebak macet. Di mobil cuma ada yang putih, tok. Bayangkan, mau ngapain kita? Berarti takjil itu karena Allah izinkan, karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus saya itu akhlak. Ingin Allah berdoa. Dan kemudian yang kedua, akhlak takjil rahimahullah. Gak ada yang sunnah kecuali air putih dan kurma. Maka jangan tambah istrinya. Walaupun setelah itu boleh saja kan, gak ada haram
kulu washrabu kata Allah SWT. Tapi kalau memang niat untuk menikmati sunnah, berakhlak dalam takdir, mengikuti Nabi SAW, maka pilihannya kalau nggak air putih, yang paling sedih kan Allah, bahkan air putih nggak tersedia lagi di meja. Airnya semuanya berwarna, nggak ada lagi yang benar. Kurma, kalaupun ada hanya sebagai hiasan saja, tapi nggak ada yang sentuh. Nah ini juga semua ibu, mumpung kita ngaji malam ini ada ibu itu bertanggung jawab penuh untuk menghadirkan akhlak di meja takjil kita. Jangan belum apa-apa, hidangan pertama itu udah yang lain-lainnya, sementara kurma diumpetin atau nggak kelihatan ada yang berkeluar. Sodorkan kurma dan air putih saja dulu. Bukankah kalau orang di sini ada dokter, cuma tanya dokter, apa yang terbaik untuk dikonsumsi pertama? Air putih. Ya. Setelah itu, ya silahkan yang lainnya. Akhlak lainnya. Dan kemudian jangan lupa setelah minum tegukan pertama atau setelah diletakkan gelas pertama itu berdoalah, lagi-lagi berdoa. Allahumma dham'an wa tandatil uruq wa tabatal ajru bi'idillah. Telah hilang rasa dahaga, telah terbasahi kerongkongan dan telah sempurna insyaallah pahala. Kalau nggak hafal Arabnya bahasa Indonesia itu nggak apa-apa. Alhamdulillah telah hilang rasa dahaga, alhamdulillah telah terbasahi kerongkongan, alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan pahala itu sudah sempurna. Berakhlak rahimahullah. Jadi bukan tetap alhamdulillah terus pegang-pegang perut, bawa apa yang perutnya gede. Alhamdulillah enak banget, ini baru ditakjil nih kalau begini. Lupa dia sama Allah. Gimana coba akhlaknya? Harusnya ingat Allah setelah makan, rasa nyaman, rasa lega, hilang dahaganya, langsung ingat Allah. Dan harapannya tetap sama agar pahalanya sempurna, agar pahala puasa itu sempurna. Nah, ini yang paling berat itu kan. Dalam kitab hadis Al-Mustadrak gitu, Imam Hakim An-Naisaburi, itu ada sebuah hadis bunyinya laisa siyamu minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan tidak makan dan tidak minum. Sementara tidak sedikit orang yang merasa sudah paling berpuasa hanya gara-gara dia lapar. Padahal lapar bukan indikator terbaik untuk seseorang itu bisa dianggap berpuasa. Nah, hati-hati kita kadang berbuka itu kan fokus kita mau nikmat. Iya sih, pakai baca hadis lagi. Emang benar ada hadis Nabi kan? Lis-shaimi farhatan. Orang berpuasa itu 2 kali bahagia. Farhah 'inda iftarih, bahagia ketika berbuka, bahagia ketika ketemu dengan Rabbnya. Hadisnya mah lengkap dari Nabi, tapi dia lupa yang ujungnya. Yang penting bahagia berbuka aja, ketemu Allah bahagia aja diurus. Jadi rahimahullah, yang kita harus itulah akhlaknya. Sekali lagi, takjil dan iftar, akhlaknya adalah berdoa sebelum waktu azan maghrib tiba, kemudian mengkonsumsi apa yang biasa dikonsumsi oleh Nabi, itu mulia sekali. Dan semua ahli kesehatan mengatakan itu adalah makanan terbaik. Kemudian yang ketiga, jangan lupa setelah itu juga berdoa berharap agar pahala puasa kita diterima semuanya dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlaknya adalah ta'khir as-sahur. Akhirkan sahur. Bagaimana praktek Nabi SAW? Kalau di sahur, nggak ada hadis yang mengatakan Nabi pada saat sahur itu bersahur dengan kurma. Yang ada air putih. Beberapa sahabat itu bercerita, kami sholat bersama Nabi SAW sampai-sampai kami hampir masuk subuh dan kemudian kami minum air putih. Gitu kan. Nah, ini masalah kita. Yang dia cerita ke orang-orang paginya sambil megang perutnya, puasa som. Padahal apa istilah puasa som? Puasa tanpa sahur. Karena pagi beneran nggak sahur. Di sahur sih, tapi cuma makan kue, cuma minum, cuma. Dan itu kan sahur itu. Orang sahurnya Nabi air putih. Akhlak. Ya. Jadi akhlak itu termasuk dalam cara kita menilai suatu ibadah. Jadi kalau memang sudah sempat minum air putih, sahur. Ini nggak perlu ngomel-ngomel istrinya kan. Ini gimana sih ngomongin kelar istrinya udah benar nih gaya air putih doang. Udah mau subuh. Tapi ibu jangan gunakan ini sebagai dalil besok pagi. Habis saya bukan lagi sebagai. Maksudnya begitu tingginya akhlak yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Lagi-lagi ini juga tentang agar kita nggak sombong. Ya, bahwa minum air putih dan ilmu kedokteran membuktikan itu benar. Ya, minum air putih. Kapan itu imsak? Lama beda-beda pendapat. Tapi yang pasti
Imsak itu pada saat azan subuh berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kalau pakai standar imsak yang 10 menit, 15 menit, ya banyak sekali perbedaan pendapatnya di kalangan para ulama. Yang terakhir sekali, juga akhlak di kalangan para nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ulama sepakat rahimahullah itu sebenarnya sunnah di dalam sholat. Boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi bahkan ada mazhab fikih yang mengatakan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat itu tidak sunnah. Di antaranya pendapat, salah satu pendapat di dalam mazhab Maliki. Jadi orang Maliki itu sholat Allah, udah gitu doang. Berdiri aja gitu. Menurut mereka itu bukan sunnah. Ya, mereka masih punya dalilnya yang Maliknya. Tapi rahimahullah, kenapa kemudian ini dikatakan akhlak? Karena gerakan itu menggambarkan gerakan kesempurnaan. Terlihat orang yang baik, orang yang terhormat dengan gerakan yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa kaitannya ini dengan puasa kita? Pastikan gerak-gerik kita itu gerak-gerik yang berakhlak rahimahullah ketika bulan Ramadan. Jalan depan orang, ya, melewati. Ini kan terjadi lah. Yang lucunya apa? Coba kita lihat hadis. Kita mungkin sering diingatkan jangan lewat depan orang sholat, ya. Pertanyaannya, apakah punya hadis yang begitu? Jangan lewat depan orang sholat. Ternyata punya hadisnya bukan jangan lewat depan orang sholat. Jangan engkau ganggu orang sholat. Ladai. Jika ada orang, dia nggak lewat depannya, tapi duduk persis di belakang orang sholat. Terganggu nggak yang sholat? Nggak lewat depannya, tapi tiba-tiba jalan mepet sekali dengan orang sholat. Terganggu, kaget yang sholat itu. Dan ini masih terjadi hari ini. Maka perhatikan akhlak kita. Akhlak di masjid utamanya ketika kita bersama saudara-saudara kita yang lainnya. Semoga rahmatullah Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Kita sempurnakan lagi takjil kita. Pastikan bahwa di sana ada doa, ada harapan agar pahala puasa kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita benar-benar takhir sahur kita. Dan hikmahnya banyak sekali, di antaranya agar kita tidak terlambat sholat subuh, tidak sampai tertidur dulu. Kemudian yang terakhir sekali, perhatikan sikap kita. Semoga sikap kita adalah sikap kemuliaan selama berpuasa. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.